Jadi bayangkan Pak, 40 tahun ada sesuatu yang tidak dia senangi, tetapi kemudian dia tetap menjaga perasaan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini, duduknya kita dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala setiap detik yang kita lalui dicatatkan sebagai kebaikan, dan setiap detik yang kita lewati mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa yang kita miliki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada kedua hasanat kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi kajian kita, yang insyaallah kajian tentang masalah keluarga, yaitu kaitannya pesan perbaikan buat siapa kemarin? Suami apa istri? Yang kemarin kita bahas suami dulu. Nah, jadi kita lagi bahas pesan perbaikan bagi para suami. Artinya hal-hal yang disampaikan ini yang harus diperhatikan oleh kita para suami. Oke, seperti itu. Baik. Kalau kemarin di pembahasan yang lalu kita sampaikan bahwasannya seorang suami itu dipastikan dan memastikan di keluarganya itu tidak ada penyimpangan akidah. Ya, itu yang kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua kita juga sampaikan bahwasannya sang pencari nafkah itu adalah suami. Jangan kebalik ya. Jangan istri yang cari nafkah. Karena pundak cari nafkah itu ada di suami. Kalau seorang suami keluar, di rumahnya ada istri, ada anak, maka insya Allah ketika keluar Allah titipkan di pundak kita rezeki buat anak dan istri kita. Tapi kalau istri yang keluar tidak seperti itu. Oke, baik, itu yang sudah kita bahas di kesempatan yang kemarin. Yang ketiga, apa yang kemudian harus kita siapkan dan harus kita perbaiki ketika kita berbicara tentang perbaikan bagi seorang suami. Yang ketiga adalah pastikan di keluarga kita, anak dan istri kita mendirikan sholat. Ya, pastikan. Artinya perlu dicek. Sebagai seorang suami memastikan istrinya sholat enggak. Kan seorang suami itu paling senang kalau istrinya lagi sholat. Senang nggak Pak kalau istrinya lagi sholat? Senang mana? Istri lagi sholat apa lagi tidak sholat? Lagi sholat kan? Paling senang kan? Nah, jadi ketika ditanya, alhamdulillah istrinya lagi sholat, itu kesenangan. Ya. Ini kalau dilihat di zaman Nabi SAW, Nabi
itu mencontohkan. Jadi bagaimana mengecek tentang istri dan anaknya. Bahkan Nabi SAW betul-betul mengecek kepada anak mantunya sekalipun, keluarganya. Lihat ketika suatu malam Nabi SAW mendatangi rumah putrinya, yaitu Fatimah. Ya, Fatimah. Beliau datang kemudian membangunkan Fatimah dengan suaminya yaitu Imam Ali, membangunkan mereka berdua untuk melaksanakan sholat malam. Ya, kata Nabi SAW, wahai anakku, bangun sejenak untuk sholat malam. Ya, itu Nabi SAW. Ya, setelah kemudian Nabi itu kemudian melaksanakan sholat, kemudian kembali ke rumahnya, ya, dan ternyata beliau mendapatkan Imam Ali dan Fatimah itu tertidur kembali, ya, kan wajar itu ya. Wong nek sholat malam kira-kira gimana? Ngantuknya full gitu ya. Udah begitu kemudian balik lagi, ternyata Nabi SAW menyampaikan yang kedua. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW sama dengan yang pertama. Kalimat yang disampaikan, bangun, kalian kerjakan sholat. Ya. Itu disampaikan mengingatkan yang kedua. Kemudian Imam Ali itu bangun sambil ngucek-ngucek mata lah ibaratnya, mungkin usap-usap mata seperti itu. Kemudian Imam Ali menyampaikan kepada Rasul SAW, ya Rasul, kami melaksanakan sholat yang wajib saja. Begitu. Jadi kami melaksanakan sholat yang wajib saja, kata Imam Ali. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, pasti kami akan bangun. Wajar gak? Kan kita kalau disuruh tahajud pasti gitu lah. Wah, sing penting sing wajib. Tuli nih urusan yang sunnah nih Allah mau ya nanti kita pasti bangun, kan begitu? Nah, ternyata ketika terjadi dialog seperti itu, ya sah-sah saja kemudian memberikan balasan seperti itu. Karena dia merasa yang penting yang wajib saja, yang sunnah mah kalau Allah bangunkan pasti bangun. Akan tetapi ketika Imam Ali kemudian berbicara seperti itu, Rasul SAW kemudian nyindir. Nyindir siapa? Nyindir Imam Ali kepada mantunya, anak mantunya disindir. Cuman kan sindiran Rasul SAW beda kalau sindiran kita. Ya, sindirannya pakai ayat Quran. Kenapa nyindir pakai ayat Quran? Karena sing disindir pun ngerti Quran. Ini harus hati-hatinya nyindir ya. Nyindirnya nih orang kayak Quran, sing disindir orang ngerti, ya orang nyambung. Apa yang disampaikan Rasul SAW? Kata Nabi SAW kepada Imam Ali disampaikan, wa kanal insanu aktsara syai'an jadala. Kata Nabi begitu. Jadi ketika tadi beralasan seperti itu, maka kemudian disindir dengan ayat itu. Apa maknanya? Nah, ini kan disindir nih, tapi antum terasa nggak disindir oleh ayat ini? Bapak terasa nggak disindir oleh ayat ini? Ya orang kerasa. Kenapa? Orang paham, ya orang kerasa disindir. Bagi kita mah pakai ayat nggak kerasa disindir. Kenapa? Ya orang paham ayatnya. Apa maknanya? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kata Nabi, memang manusia itu kebanyakan suka bantah. Gitu ya. Padahal diajak kebaikan kan untuk melaksanakan sholat. Maka kata Nabi SAW, itu memang sih. Kalau kita mungkin banyak alasan ya, banyak alasan. Maka Nabi SAW menyindir Imam Ali dengan kalimat tadi, wa kana insan aktsaruhu jadala. Jadi banyak memberikan bantahan seperti itu. Nah, dari kisah ini menunjukkan kalau Nabi SAW memberikan perhatian yang luar biasa dengan keluarganya urusan sholat. Dan yang dikisahkan ini ada tentang sholat qiyamul lail. Apalagi kalau kemudian itu masalah sholat yang wajib dia diceritakan. Tapi ini yang sunnah aja diperhatikan.
Dan ketika memang berbicara masalah sholat, jadi kalau kemudian kita mengukur seseorang itu baik dan tidaknya, kalau Umar bin Khattab itu kan ketika menilai orang itu dilihat dari sholatnya, ya, as-sholat. Dan mohon maaf, sholat ini menjadi alat ukur kita, termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sholat itu menjadi alat ukur apakah kita ini termasuk yang mengokohkan bangunan agama ini atau tidak. Itu ternyata dilihat dari sholatnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mengerjakannya, yang menegakkannya, maka dia sungguh lagi membangun agama itu. Tetapi faman tarakaha, dan barang siapa kemudian yang meninggalkannya, faqad hadamadin, maka sungguhnya dia lagi meruntuhkan bangunan agama ini. Itu adalah yang namanya sholat, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini perhatian bagi para bapak. Kita para suami perhatikan sholat anak dan istri kita. Ya, kalau suruh perhatikan kan nggak mungkin kalau si bapak nggak sholat, ya. Maka penting ini menjadi alat ukur yang Rasulullah SAW mohon kepada kita. Bahkan dalam kisah yang lain, Rasulullah SAW itu memiliki perhatian untuk urusan sholat ini ketika kemudian masuk di bulan Ramadan, khususnya ketika kemudian masuk 10 hari terakhir. Ketika Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya al-laili wa aiqadha alahu wa jadda wa shadda mi'zan. Nabi SAW itu jika berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau kemudian menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Nah, ini adalah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya, ya. Jadi pelajaran penting di sini bagi para suami adalah penting bagi para suami itu untuk memberikan sentuhan fisik kepada anaknya, ya. Ini kalau kita lihat, ya, ini Nabi kan memberikan sentuhan yang luar biasa. Itu kepada siapa? Kepada putrinya yang sudah berkeluarga masih memberikan sentuhan seperti itu. Maka kita ini juga para bapak, para suami itu juga harus punya sentuhan kepada anak-anak kita, ya. Maka mohon maaf, kita mau mengajarkan sholat itu tidak bisa kemudian langsung sholat, tapi ada sentuhan dulu. Karena kalau kita kemudian tanpa sentuhan langsung perintah kemudian sholat, cenderung anak itu menolak. Ini kan dibawa ya ke masjid, disentuh, diajak seperti itu. Nah, itu sentuhannya begitu, ya. Jadi dan cara-cara ini, cara bagaimana kemudian menyentuh, mengusap, memeluk, itu memang cara yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mendekatkan dirinya dengan keluarganya, ya. Dan sentuhan seorang ayah itu kepada anak itu akan sangat berpengaruh. Ketika dia mungkin gundah, ketika dia tidak tenang, kalau dipeluk sama ayahnya, dia merasa ada yang melindungi, ya. Nah, maka kita dapatkan, mohon maaf, hari ini kita dapatkan banyak para ayah yang hari ini, mohon maaf, lebih disibukkan dengan gadget, asik dengan dunianya sendiri. Langsung kau hati-hati nih, awas editing jangan mengalahkan kemudian sentuhan kepada anak, ya, seperti itu. Ini sibuk sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah, maka mohon maaf, sentuhan tadi kemudian mengantarkannya kemana? Mengantarkan sentuhan tadi. Kalau kemudian sentuhan-sentuhan fisiknya udah baik, komunikasi secara verbalnya sudah baik, maka insya Allah kemudian targetnya adalah bagaimana anak itu bisa melaksanakan sholat dengan orang tua. Baik. Jadi ini ya, perhatian setelah urusan akidah, setelah urusan nafkah, perhatikan yang ketiga urusan sholat. Ya, seperti itu. Ini nasihat yang paling besar yang dihadapkan oleh orang tua kepada anaknya, ya. Baik.
Yang selanjutnya, setelah kemudian berbicara tentang anak, karena tadi anak, maka kemudian yang diperhatikan oleh seorang suami, kita kemudian ketika punya anak itu seperti apa putra kita kan, mohon maaf ya, tergantung bagaimana kita memilih ibunya. Nah, maka yang keempat, nasihat bagi para suami, ini tentu yang belum ya. Ini nanti kemudian dibilang, oh ini nasihat yang kedua gitu, enggak itu. Nasihat para suami bagi calon-calon suami, para laki-laki adalah ketika kemudian memilih calon ibu yang baik. Ya. Jadi kita ini mau punya keturunan, pastikan memilih calon pendampingnya, itu adalah calon ibunya bagi anak-anak kita, pilih ibu yang baik. Karena mohon maaf, keluarga yang bahagia itu dimulai dari memilih calon ibu yang baik. Ya, begitu. Jadi sampai seperti itu. Artinya apa? Istri itu menjadi faktor kebahagiaan. Maka kalau Nabi SAW menyebutkan tunkahul mar'ah itu li arba'ah, yang ditekankan adalah bagaimana seorang laki-laki ketika mau mencari calon istri disyaratkan ada 4. Yang 4 ini kemudian normal. Kita butuh kemudian melihat kecantikannya, kita butuh kemudian melihat nasabnya, kita butuh kemudian melihat hartanya, boleh. Tetapi yang keempat kemudian disebutkan untuk agamanya. Tetapi di antara yang keempat itu kalau diprioritaskan masalah agamanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Nah, jadi ini yang kelima, yang keempat ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita harus betul-betul pandai memilih siapa calon ibu. Ya, seperti itu. Ada kisah kemudian seorang ulama yang namanya Aswad, Abul Aswad. Ya, Abul Aswad. Beliau pernah menyampaikan satu nasihat kepada anaknya. Ya. Kata beliau, "Wahai anakku, sungguh saya telah berbuat baik, ya, telah berbaik hati kepada kalian ketika kalian masih kecil dan ketika kalian belum dilahirkan." Ini kata siapa? Kata Abu Aswad. Jadi nyampaikan kepada anaknya, "Nak, saya ini sebagai seorang ayah, ya, telah berbaik hati kepada kalian, dan berbaik hatinya saya, baiknya saya kepada kalian ketika kalian masih kecil dan ketika kalian belum dilahirkan." Coba, masa belum dilahirkan udah berbuat baik? Kan rata-rata kalau orang menyebut berbuat baik kan orangnya sudah ada gitu kan. Tapi Abu Aswad bilang apa? Saya telah melakukan kebaikan kepadamu jauh sebelum engkau dilahirkan. Ya, seperti itu. Nah, mendengar perkataan ini anak-anaknya heran, kaget. Maksudnya gimana kagetnya itu? Heran. Laung saya belum lahir, gimana mau berbuat kebaikan? Laung lahir aja belum, kok sudah berbuat kebaikan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Di mana letak kebaikannya kepada kami yang belum dilahirkan? Nah, dia bilang begitu. Ayah, bapak, bagaimana ceritanya engkau berbuat baik kepada kami tatkala kami belum dilahirkan? Nah, maka kemudian Abu Aswad menjawab, apa kebaikannya itu? Kata beliau, ihtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Kebaikan yang aku lakukan kepada kalian sebelum kalian lahir itu adalah saat saya memilih ibu terbaik untuk kalian yang kalian tentu akan membanggakannya. Nah, jadi para suami itu, para laki-laki itu, di antara berbuat baik kepada anaknya adalah ketika dia memilihkan ibu yang terbaik. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Aswad, perbuatan baik dia kepada anaknya jauh sebelum anaknya dilahirkan.
Tetapi ini juga bisa disampaikan kepada seorang istri, menyampaikan kepada anaknya, saya telah berbuat baik kepada kamu sebelum kamu dilahirkan. Duh, kok bisa? Apa buktinya? Saya pilihkan seorang bapak yang baik. Nah, begitu. Ya, baik. Ini adalah kaitannya dengan masalah pemilihan pasangan hidup. Walaupun kita juga tahu yang namanya jodoh, ya, yang namanya jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang memilih jodoh terbaik, itu adalah ruang di mana kita sebagai manusia untuk usaha. Ya. Baik kita itu memilih ayah atau memilih ibu yang kemudian terbaik, yang berkualitas, ditinjau dari sisi apa? Kualitasnya dari sisi akhlaknya, sisi etikanya, sisi genetikanya, ilmunya, keturunannya, hartanya. Ya. Dan ketika seorang wanita memilih calon suami atau bapak buat anak-anaknya, dia betul-betul memilih yang terbaik dengan tadi yang saya sampaikan di atas, maka itu merupakan salah satu tangga dan sarana untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah dari ayah, dari istri yang baik, maka akan lahirlah generasi yang baik. Baik. Pertanyaannya, bapak-bapak kan ini udah pada nikah semuanya ya, udah punya istri semuanya. Ini dulu waktu nikah milih apa ora? Hah? Wah, ketemu iki. Maunya begitu ya? Hah? Mungkin bisa jadi dulu ki urung ketemu pengajian, ya milih sak ketemu lah singgelem ge kuwi gitu kan. Nah, tentu ketika saya menyampaikan materi ini jangan berpikir dulu. Nah, gitu berarti kan guru sing standar, jangan. Yang sudah berjalan hari ini, suaminya, istrinya kondisi seperti apa? Bismillah. Ayo diperbaiki, dulang sebaik-baiknya. Udah, kalaupun pasangan hidup kita itu mohon maaf ya, umumnya hari ini ya, pokoknya kita ketika punya pasangan hidup hari ini, apapun dan seperti apapun karakter yang dimiliki oleh pasangan hidup kita, jadikan ladang amal soleh kita. Siapa? Siap ya? Mbok panjenengan mendapatkan istri, ternyata istri panjenengan itu terlampau cerdas berbicaranya. Paham betul? Mas, Bapak paham nggak? Istri kita terlampau cerdas. Kan konon katanya suami dengan istri itu kebanyakannya, nek istri itu ngomongnya teng 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 sampai 20 kata, laki-laki bilang berapa? 1. Kan bojone ngomongnya panjang, suaminya bilang apa? Ya, gitu kan? Nah, ketika itu terjadi, kalau istri kita memang kecerdasan linguistiknya bagusnya luar biasa, maka mohon maaf, jadikan sarana untuk dulang pahala. Udah gitu aja, gak usah dilawan. Karena kalau dilawan jadinya sing ini 20 kata, sing ini 20, jadi 40 kata tuh ribut. Ya, maka jadikan pahala. Wes arep ngomehi atau apa, terima, nggak usah dilawan. Karena sesungguhnya ketika kita ini maka kita lagi transfer pahala itu. Ya, baik. Ini karakter yang harus diperhatikan adalah pasangan. Walaupun ini mungkin materi ini pasnya bagi yang belum menikah. Ini ada nih, ada bujang. Besok itu ya. Nah, ini dilihat nih. Yang sudah, ini jadi ilmu, berbaiki. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya apa? Sudah waktu ya. Sudah nikah, kemudian jadi istri. Nah, sekarang ini urusan rasa. Akhlak seorang suami, perbaikan akhlak seorang suami kepada pasangannya yang selanjutnya adalah kita sebagai suami pandai untuk menjaga perasaan istri, terutama
jangan sekali-kali mencela fisik. Ya, gitu. Jadi gini, ketika mencela fisik, posisinya begini, jangan kemudian mentang-mentang nyontok Nabi SAW. Nabi itu kan ketika berbicara kemudian memanggil siapa? Istrinya Aisyah, itu panggilannya apa? Kalimatnya adalah ya Humaira. Apa artinya? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Karena memang kalau dipanggil katanya Aisyah itu suka tersipu-sipu, maka dipanggil yang kemerah-merahan. Wajar nggak? Ya. Nah, tapi mohon maaf, ini jangan diterjemahkan juga saklek. Karena Nabi melihat istrinya kemerah-merahan dipanggil ya Humaira. Panjenengan ketika punya istri ternyata ukurannya XXXL namanya. Big size ya. Nah, jangan kemudian Nabi memanggil sesuai dengan fisiknya, kemudian umatnya manggil wahai istriku yang gendut. Jangan. Dia sadar dirinya itu kalau kemudian fisiknya itu besar, tapi kalau dipanggil seperti itu rasanya gak enak juga. Atau mungkin mendapatkan ternyata istrinya, mohon maaf gitu ya, kulitnya agak gelap. Kemudian memanggil, karena tadi memanggil wahai yang kemerah-merahan, maka istrinya dipanggil wahai yang kehitam-hitaman. Walaupun benar kemudian sesuai dengan fisiknya, gak enak. Jaga perasaan itu. Siapa ya? Halo? Siap ya? Apapun panggilan kepada istri kita, jangan sampai urusan mencela fisik. Walaupun yang disampaikan jujur, sesuai dan benar apa adanya, udah jangan. Ya, begitu. Ada kisah diceritakan seorang dokter Muhammad bin Lutfi As-Sabak. Beliau menyampaikan satu hari beliau menceritakan temannya bercerita kepada dirinya bahwa gurunya membocorkan rahasia seputar kehidupan sebenarnya yang ia jalani. Jadi ada seorang guru kemudian menceritakan tentang kehidupannya. Ya. Beliau menyampaikan gimana? Beliau katakan guru ini bercerita kalau dia telah menikahi istrinya itu selama 40 tahun. Ini berarti usia pernikahannya nggak sebentar tuh, 40 tahun. Dan beliau menyampaikan, dan selama itu pula aku tidak pernah melihat suatu hari yang menyenangkan. Kebayang nggak, Pak? Ini seorang guru bercerita kepada muridnya, kalau dia sudah nikah 40 tahun, bayang 40 tahun, ada yang 40 tahun di sini? Pak, berapa Pak? 50 tahun. Berarti udah bertahun. Ya, belum 40 tahun belum ya? Usia pernikahan berapa? 20 berapa? 32 tahun. Jenengan 32 tahun nikah, ada nggak hari yang menggembirakan sama istri? Oh lama jawabnya nih berarti kan. Ada lah ya, masa ada yang ngembirain, minimalnya peda bareng ya. Ada yang menggembirakan. Ini bayangkan, beliau cerita 40 tahun menikah, dia katakan belum ada satu hari pun yang menyenangkan dirinya. Ya, seperti itu. Jadi beliau katakan semenjak hari pertama masuk ke kamar pengantin dengannya, dia katakan saya tidak mendapatkan ada yang layak bagiku. Jadi ngomongnya apa ya? Orang pasrah saya itu. Ya, seperti itu. Tapi nikah kejadian. Ya, seperti itu. Hanya aja kata beliau, hanya saja beliau katakan saya masih mau memegang atau kemudian mempertahan pernikahan ini karena istrinya ini adalah putri dari pamanku. Jadi anak pamannya. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang nanti kalau nikah dengan anak perempuan ini yang kuat. Dia yakin begitu. Kebayang nggak? Ini situasinya nggak sederhana.
40 tahun belum merasakan bahagia, dari awal masuk kemudian ke kamar itu dia merasakan itu, ya seperti itu. Tetapi kemudian beliau menceritakan, saya lebih memilih untuk sabar dengan kondisi itu. Itu ya. Diulangi cerita ini. Berapa tahun nikahnya? 40 tahun. Belum merasakan kebahagiaan. Semenjak kapan? Semenjak malam pertama. Tetapi dia menghargai karena ini perempuan adalah anak pamannya. Dia dengan segala ketidaksenangannya itu terhadap apa yang ada di pasangannya itu, dia sabar. Tidak pernah ngomong, tidak pernah mencela, sabar. Ukurannya sopo. Sungkow bisa nggak udah kayak gini? Abot nih. Kan gak jadi 40 tahun gitu kan. Kalau kita, ngapa 40 tahun? Cerai, kenapa nggak dicerai? Tadi jawabannya, karena kalau saya ceraikan, tidak akan ada orang yang kuat menghadapi ini. Membayangkan dong, hebat kan? Tapi lihat Pak, buahnya apa yang disampaikan. Ternyata Allah takdirkan dari rahim istrinya yang tadi dia tidak senangi itu, tapi dia kemudian tidak berbicara apapun kemudian kepada istrinya atas ketidaksenangannya tadi. Ternyata Allah menganugerahkan anak-anak yang soleh, ya. Dan apa efeknya? Dia dari rahimnya lahir anak yang soleh. Dan yang kedua, karena dia ini nggak senang dengan istrinya, kurang pas dengan istrinya, agak enggan dekat-dekat dengan istrinya, sehingga suami ini lebih sibuk dengan urusan-urusan ilmu. Sehingga gara-gara itu lahirlah dari tangannya banyak karya tulis yang itu bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah. Tuh, ternyata begitu. Jadi ngapain istrinya udah senang, udah nulis lagi. Ini hati-hati nih, edit lagi nih, hati-hati nih. Ya. Itu Pak ternyata. Jadi beliau katakan, seandainya saya ini kemudian dulu ya menikahi perempuan yang lainnya, mungkin keberkahan itu tidak akan didapatkan. Ya, seperti itu. Dan ini efeknya ya. Dia akhirnya jadi jarang di rumah, Pak. Kalau di rumah nulis, kalau nggak nulis keluar, ketemu dengan orang-orang sekitar masyarakat, sehingga dia punya hubungan yang baik dengan masyarakat. Kenapa? Karena sering ketemu. Tapi istrinya merasa baik-baik aja karena dia sangat cinta dengan laki-laki ini. Nah, jadi bayangkan Pak, 40 tahun ada sesuatu yang tidak dia senangi, tetapi kemudian dia tetap menjaga perasaan istrinya. Apalagi kalau cuma hanya masakan gak enak, urusan. Ya, masakan gak enak, lihat baju gak pas, ini jadi kebaikan. Itu ya. Tapi kalau dilihat insya Allah ini wajah-wajah orang yang bahagia lah. Lihat wajahnya ya. Ini yang hadis ini bahagia semua nih. Ya, insya Allah bahagia ya. Seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para suami. Artinya apa? Jaga perasaannya, ya, jaga perasaannya. Ya. Ada kisah yang lain juga ini sebagai penutup nih. Jadi ini urusan jaga perasaan seorang istri itu kan tidak sederhana, Pak. Ya. Di dalam kisah yang lain, Ibnu Jauzi bercerita ada seorang Abu Utsman An-Naisaburi, ya, seorang ulama. Beliau ditanya, kalau mungkin kita mau ustadz atau syekh, amal apa yang pernah engkau lakukan dan paling engkau harapkan pahalanya? Jadi dibilang begitu, kalau engkau punya amal dan amal itu sangat sekali diharapkan kemudian pahalanya, amal apa? Maka kemudian Abu Utsman ini menjawab. Apa beliau katakan? Bercerita beliau. Jadi sejak usia belia, anggota keluarganya beliau ini senantiasa membujuk dirinya untuk segera menikah. Tetapi beliau senantiasa menolak. Ya. Tapi kemudian beliau untuk menolak dijodohkan segala macam, tetapi pada akhirnya
pernikahan itu terjadi. Ya, terjadi. Dah nikahlah. Kan nikah model dulu mungkin memang tidak ada pacaran kayak gitu kan, nikah. Nah, setelah akad nikah, ini terjadi akad. Nah, setelah akad, kemudian istrinya datang menemui Abu Utsman An-Naisaburi ini, datang ketemu, dan saat ketemu pertama kali itu barulah beliau katakan, barulah saya mengetahui bahwasannya, ini mohon maaf nih ya, jadi dia tawarin nikah, nggak mau, tapi kemudian akhirnya nikah. Dan ketika nikah, setelah terjadi yang namanya akad nikah itu, dia mendapatkan yang pertama, ternyata istrinya itu matanya juling. Ya, matanya juling. Kemudian kalau dilihat wajahnya sangat tidak menggairahkan. Wes, berani berapa lama? Kalau kayak gitu, udah nggak menyenangkan. Kalau hari ini mungkin laki-laki ketika sudah udah, mungkin selesai besok juga gitu. Tapi yang dia dapatkan adalah mendapatkan ketulusan cintanya. Dia sangat mencintai suaminya, ya, sehingga ketulusan si istrinya ini sehingga mencegah Abu Utsman itu untuk keluar dari kamar. Sehingga Abu Utsman ini kemudian duduk, ya, kemudian menyambutnya tanpa ada sedikit pun rasa benci, tanpa sedikit pun rasa marah, dan dia pun tidak memperlihatkan wajah yang tidak senang. Dalam rangka apa? Menjaga perasaannya. Tapi ini situasinya sulit nih kalau orang muda. Coba, wis orang nyenengin, orang gairah, kudu suruh jaga perasaan. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kemudian Abu Utsman itu diliputi kemarahan, diliputi kebencian, tetapi beliau ini tidak pernah kemudian mengungkapkan dan memperlihatkan kebencian dan kemarahannya itu. Dan mohon maaf, beliau lalui situasi seperti itu dengan istrinya. Kalau tadi yang pertama berapa tahun? 40 tahun. Dia bisa bertahan dengan kondisi istrinya seperti itu, dan dia menjaga perasaan istrinya tersebut selama 15 tahun dari hidupnya. Bisa 15 tahun hidup bersamanya. Sampai kemudian ajal menjemput istrinya. Ya, istrinya meninggal. Maka kata Abu Utsman, tidak ada amalan yang saya harapkan pahalanya adalah kecuali dari sabarnya dirinya dengan istrinya selama 15 tahun, menjaga perasaannya, menjaga amarahnya, sampai istrinya tidak kemudian merasakan dimarahi, dikucilkan oleh suaminya. 15 tahun dia jaga perasaannya. Kata Abu Utsman An-Naisaburi, itulah pahala yang pingin dan saya harapkan. Jaga perasaan. Ya, saya kira urusan-urusan jaga perasaan sekarang, ya, walaupun ada orang gini, oh daripada dijaga dalam mati kok jadi penyakit malahan. Enggak, ternyata ada ini kita begitu. Ya, tapi ya mohon maaf, nanti kalau ke rumah menyombor, aku jaga perasaan pula, mendapat pahala, jangan gitu ya. Artinya apa? Subhanallah, banyak contoh-contoh tentang menjaga perasaan ini. Nah, maka dari dua kisah yang terakhir ini, bagaimana kita kemudian menginspirasi bagi kita para suami, betapa kesabaran seseorang itu akan melahirkan kebaikan yang luar biasa. Atau bisa jadi mungkin sebaliknya, si istri yang harus sabar dengan perilaku suaminya. Jadi kalau ada seorang istri tetap bisa mempertahankan keluarganya walaupun suaminya mungkin tukang mabuk, tukang judi, tapi bisa dia tetap, dia tidak pernah marah, wah itu pahalanya luar biasa. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa bicara perasaan ini terutama laki kepada wanita? Karena gini, catatan wanita tuh ya, kaum perempuan itu karakternya gampang memaafkan, tetapi sulit melupakan. Ya, gampang memaafkan, sulit melupakan.
Kalau ada salah bilang minta maaf, ya cepet maafinnya. Tapi kemudian peristiwanya diingat lagi. Itulah perasaan perempuan. Maka kita jaga perasaan perempuan, istri kita semuanya. Baik, saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Bisa ditangkap Pak pesannya? Insya Allah bisa jaga perasaan ya. Nah, jaga perasaan. Jangan kemudian memberikan yang jelek-jelek. Gak usah ngomong yang menyakit secara fisik. Demikian kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.